Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya seperti biasa siniar belasan menit. Dan hari ini gue mau ngebahas video ketiga dari rangkaian 3 video yang akan gue buat. Yang gue buat hari ini adalah video yang ketiga tentang, pertama kan udah ya Prabowo, terus kedua adalah Anies, sekarang Ganjar Pranowo. Yang hari ini kita akan bahas adalah tentang beliau. Apa jadinya, apa dampaknya kalau beliau jadi pemimpin Indonesia, kalau beliau jadi presiden Indonesia. Mari kita bahas, tapi sebelumnya gue akan disclaimer kalau gue adalah orang biasa, gue adalah manusia biasa, manusia awam. Seperti yang lo lihat di sekeliling lu, nah itu gue tuh. Gue orang-orang awam yang ada di Indonesia yang gak terlalu punya wawasan tinggi soal politik, tapi gue memprediksi apa jadinya kalau Pak Ganjar ini jadi presiden kita. Apa dampak buruk dan dampak baiknya, dan kita akan bahas di siniar belasan menit hari ini. Oke, mari kita bahas Ganjar Pranowo. Dari ketiga capres, Prabowo, Anies, dan Ganjar, Ganjar ini satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia dari ketiga capres tersebut yang sangat memasyarakatkan gitu, yang sangat yang sangat gambaran masyarakat biasa, yang sangat orang awam gitu, yang gue bisa bilang dia tuh masyarakat biasa yang jadi capres. Itu bisa gue bilang gambaran beliau memimpin Indonesia adalah ya beliau orang biasa yang sekarang mau jadi capres. Dari tampilannya, dari cara bahasanya, dari tutur katanya, dari perilaku dan sifat dan sikapnya, itu mirip kita lah. Kita sebagai manusia umum yang ada di Indonesia, kita sebagai masyarakat umum yang ada di Indonesia, dia adalah gambaran kita sebenarnya. Tapi sayangnya dia memang gambaran kita, tapi dia petugas partai. Karena dia levelnya mirip kayak kita, jadi dia bisa diinjak sama siapapun. Itu yang gue sayangkan. Apalagi diinjak sama Bu Megawati. Apa mau lu punya presiden yang lagi-lagi pemimpinnya sebenarnya bukan dia, yang ada di belakangnya atau yang ada di atasnya adalah Bu Mega. Apa lu mau ketika nanti di kongres atau di rapat umum dan terbuka soal PDIP, apa lu mau Bu Mega ngomong, aku yo ndak mau 70% di kabinet Bapak dari kader PDIP. Apa lu mau kayak gitu? Mau nggak? Gue sih nggak. Sama sekali gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen presiden yang berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Gue nggak mau Bu Mega nanti bilang lagi, lihat tuh Pak Jokowi, kalau nggak ada PDIP, mau jadi apa dia sekarang? Jadi presiden. Bahkan PDIP diangkat namanya, dibagusin namanya itu karena Jokowi. Gue lihat-lihat ke belakang, memang kayak gitu. Tapi PDIP, Bu Mega keras kepala bilang, lihat tuh Pak Jokowi, mau jadi apa dia kalau nggak ada PDIP? Apa lu mau Ganjar nanti digituin gitu sama Bu Mega? Aku mboya nggak tahu, aku nggak mau tahu. Aku pengen 70% kaderku ada di kabinet Bapak. Yang mana itu banyak banget persentase untuk nggak kompeten di bidangnya masing-masing. Apa lu mau nanti Menteri Pemuda dan Olahraganya dipegang sama dipegang sama TNI gitu lagi? Emang lu mau kayak gitu? Gue nggak mau. Gue pengen kabinet nanti, menteri-menterinya nanti itu sesuai proporsi, sesuai kompetensi. Kalaupun ada dari partainya tersebut, kalaupun ada dari koalisi tersebut, gue nggak bisa munafik lah. Memang mungkin akan ada bagi-bagi kursi
bagi-bagi kursi. Gue nggak munafik akan hal tersebut, tapi gue berharap sekali harus kompeten. Cari orang yang kompeten dari koalisi tersebut. Gue nggak apa-apa, gue fine ketika Menteri Pemuda Olahraga diambil dari mungkin PDIP ketika Ganjar jadi presiden ya, diambil dari PDIP, tapi ambil yang kompeten gitu. Kompetensi itu yang utama, yang paling penting. Bukan cuma dari koalisi. Makanya gue agak takut kalau Pak Ganjar jadi presiden, ya yang mana dia akan dijadikan objek aja gitu. Dia akan diperintahkan oleh yang ada di atasnya, itulah Bu Mega dan segala macamnya. Itu yang pertama. Gue punya ketakutan Pak Ganjar akan persis seperti Pak Jokowi. Lihat Pak Jokowi itu kurus, kasihan. Kok bisa ya ada partai ketua umumnya bilang presiden tuh kasihan, tuh lihat kasihan, badannya ceking, kurus. Kok bisa ada orang ngomong ke presiden kayak gitu? Aneh banget anjing. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dua orang ini menurut gue nggak cocok. Ganjar, Mahfud nggak cocok sama sekali menurut gue. Karena dua-duanya beda gitu, beda banget. Yang pertama ini hukumnya keras gitu ya, dalam artian hukum sangat-sangat hukum gitu, orang terhukum di Indonesia. Yang satu lagi orang masyarakat biasa, dan keduanya tuh kaku untuk bareng gitu. Kayak Jokowi sama Ma'ruf Amin sekarang. Nggak ada gunanya tuh menurut gue sama Ma'ruf Amin. Nggak ada gunanya sama sekali jadi presiden. Jadi wakil presiden. Memang wakil presiden memang ban serap. Tapi kok gitu banget gitu ban serapnya. Ban serap itu masih bisa dipakai loh. Ini tuh ban serap yang yang terkoyak-koyak gitu, bannya karetnya udah kelupas. Bener-bener udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi yang ada di frontlinernya tuh Jokowi lagi. Apa gunanya wakil presiden? Apa gunanya lu debat di situ 2019 kalau ternyata nggak kepake juga? Ya ketakutan itu cukup ada di benak gue lah, tentang kalau Pak Ganjar jadi presiden ya tentu aja dia hanya jadi petugas partai. Ketakutan gue cuma itu sebenarnya. Dan terlebih lagi kalau Pak Ganjar jadi presiden memang ada dampak baiknya, yaitu adalah ya dia masyarakat biasa kayak kita. Jadi dia bisa tahu permasalahan sebenarnya yang ada di masyarakat. Dia kampanye kemarin tidur di rumah masyarakat biasa. Tidur, nginep. Lu bisa bayangin capres nginep di rumah. Itu menggambarkan bahwa si Ganjar ini emang kita loh. Kita emang biasa nginep di teman-teman kita gitu. Kok bisa capres nginep di masyarakat biasa? Nah, gue juga bisa bilang kalau Pak Ganjar ini 3.0 3.0 dari versi Jokowi. Ganjar adalah versi Jokowinya yang jauh lebih tinggi. Gue gak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi ya itu adalah subjektivitas gue. Dan kita akan mengakhiri dari 3 video dari rangkaian yang gue bikin ini tentang apa jadinya mereka ketika jadi presiden. Tentu sudut pandang gue ini adalah sudut pandang orang biasa yang melihat politik hari ini. Ya itu aja untuk hari ini. Gua Riva Fauzi, kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Dan jangan lupa, gue gak cuma ngomongin soal politik, gue juga ngomongin soal sosial commentary, gue juga ngomongin soal kehidupan pribadi gue juga bikin weekly vlog yang mana belum gue bikin lagi, sorry banget. Tapi ya gue akan banyak mengkomentari sesuatu yang viral di dunia maya. Ya, itu aja untuk hari ini. Gue Riva Fauzi, gue cabut dan ciao.